Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini akan membahas tentang kisah seorang pelayar yang menemukan Dajjal sedang dikurung di pulau misterius. Silakan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Dikisahkan seseorang bernama Tamim Ad-Dari yang awalnya adalah seorang Arab Kristen yang kemudian masuk Islam. Suatu hari dia pergi berlayar. Kemudian dia dihempas oleh badai yang begitu besar hingga membuat dia terdampar di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari berkata, "Kami berada dalam sebuah kapal dan badai besar mengenai kami, dan kami tersesat sampai kapal kami terdampar di sebuah pulau. Kami memasuki pulaunya dan seekor hewan menghampiri kami. Dia begitu berbulu sampai kami tidak mengetahui mana bagian depan, mana bagian belakang, mana kepala dan mana ekornya." Tamim Ad-Dari pun bertanya kepada makhluk itu, "Makhluk apakah kamu ini? Tidak pernah kami melihat makhluk sepertimu sebelumnya." Dan ternyata makhluk itu bisa bicara. Ia pun berkata, "Aku adalah Jasasah atau pengintai." Mereka berkata, "Makhluk apa Jasasah ini?" Dan hewan itu berkata, "Wahai manusia, kemarilah, datanglah kepada seorang pria yang sudah menunggu kalian di sebuah kuil. Di sana ada seorang pria yang sedang menunggu kabar darimu." Tamim Ad-Dari kemudian melarikan diri dari hewan itu. Ia berpikir bahwa itu adalah seekor jin. Kemudian ia memasuki sebuah kuil yang digunakan untuk sembahyang. Tiba-tiba ia melihat seorang pria di hadapannya yang merupakan pria terkekar yang pernah dilihatnya. Tangannya diikat ke lehernya dengan rantai. Kemudian pula kepalanya juga dirantai bersama kakinya. Dia hampir tidak bisa melihat ke atas, dan dia dirantai begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Tamim Ad-Dari bertanya, "Siapakah engkau?" Dan dia pun menjawab, "Kau bisa menyakitiku karena aku dirantai. Jadi merupakan hakku untuk bertanya lebih dulu tentang siapa kalian." Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Kami berlayar dengan kapal kami, dan kemudian sebuah badai menghantam kami sampai kami tersesat dan mendarat di pulau ini. Kami datang ke pulau ini dan kami menemukan seekor hewan yang mendatangi kami, yang mempunyai bulu begitu banyak, dan dia menuntun kami kepadamu." Tamim Ad-Dari sangat takut berada dekat dengan pria ini. Ia tidak merasa aman di dekatnya. Meski begitu, pria itu berkata kepadanya, "Beritahu aku tentang pohon kurma di Baishan." Tamim Ad-Dari bertanya, "Apa sebenarnya yang ingin kau tahu tentang Baishan di Yordan?" Pria itu berkata, "Aku tanya kepada kalian, apakah sudah ada banyak pohon kurma di sana atau belum?" Mereka berkata, "Ya, di sana ada banyak pohon kurma, melebihi tempat lain yang kami ketahui." Pria itu pun berkata lagi, "Nanti pohon kurmanya akan menjadi langka, tidak lagi berbuah." Pria itu pun kemudian bertanya lagi, "Sekarang jelaskan kepadaku tentang Tabaria atau Sungai Tiberias." Tamim Ad-Dari bertanya, "Apa yang ingin kau tahu tentangnya?" Pria itu berkata, "Apakah di dalamnya ada air?" Mereka berkata, "Ya, ada banyak air." Pria itu berkata lagi, "Nanti airnya akan habis." Kemudian pria itu bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku tentang air mancur Zagar." Tamim Ad-Dari bertanya, "Apa yang ingin kau tahu tentang air mancur ini?" Pria itu berkata, "Apakah ada air mancur besar dan orang-orang banyak bercocok tanam di sana, dan di sana banyak sekali air?" Tamim Ad-Dari berkata, "Ya, ada banyak sekali air dan di sana orang-orang banyak bercocok tanam." Kemudian lagi pria itu berkata, "Ceritakan kepadaku tentang seorang nabi yang buta huruf yang tidak dapat membaca atau menulis. Apakah yang telah dia lakukan?" Tamim Ad-Dari berkata, "Dia telah pergi dari Mekah dan sekarang dia hidup di Madinah." Pria itu lanjut bertanya, "Apakah kaumnya telah memeranginya?" Tamim Ad-Dari berkata, "Ya." Pria itu bertanya lagi, "Apa yang dia lakukan?" Tamim Ad-Dari berkata lagi, "Dia diusir oleh kaumnya sendiri, tapi dia pergi kepada penduduk Arab lain yang masuk agama Islam bersamanya dan mematuhinya." Kemudian pria itu berkata lagi, "Ketahuilah, lebih baik bagi orang-orang yang mematuhinya untuk terus mematuhinya. Sekarang aku akan memberitahumu tentang diriku. Saya adalah Al-Masih. Al-Masih adalah Dajjal yang akan datang pertama kali mengaku sebagai seorang Nabi Isa. Berdasarkan tanda-tanda yang kau tunjukkan kepadaku, sebentar lagi aku akan diberi izin untuk pergi, dan aku akan keluar. Aku akan berjalan di muka bumi, dan tidak akan ada desa, kota, atau tempat di muka bumi ini kecuali aku akan menjangkau semuanya dalam 40 hari, kecuali 2 tempat, yakni Mekah dan Madinah, karena aku tidak bisa memasukinya.
Setiap kali aku ingin memasuki salah satu di antaranya, seorang malaikat akan berjaga-jaga, menggenggam sebuah pedang, dan dia akan mencegahku dari memasuki Mekah dan Madinah. Sahabat ensiklopedia, dari kisah itu, ternyata Dajjal saat ini benar-benar sedang dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat. Namun kita tentu tidak tahu persis di mana lokasinya. Rasulullah SAW pernah berkata dalam sabdanya, "Ketahuilah, Ad-Dajjal berada di dekat samudra pada pulau di suatu tempat di timur Madinah, di suatu tempat di sana." Jadi bahkan Rasulullah SAW tidak tahu persis di mana tempatnya, tapi ada di arah yang disebutkan, yakni dekat Timur Tengah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Demikian pembahasan kami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.